Koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, Hani Rafiko. Fasilitator Bapak Muhammad Sadik, SPD. Pengajar praktik Niputu Eka Sulistiawati, SPD, MPD. Kegiatan pemantik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Maksudnya, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik adalah hal yang baik, akan tetapi mengajarkan mereka tentang adab adalah yang paling penting. Adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Adab yang baik tentunya akan membentuk karakter yang baik pula. Individu yang berkarakter akan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini akan memberikan peran besar ketika melakukan analisis atau melakukan pertimbangan terhadap suatu masalah dalam menentukan keputusan. Dengan mengacu pada nilai-nilai yang diyakini, maka keputusan yang diambil akan memberikan dampak pada lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan jika keputusan yang diambil berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Maka keputusan tersebut tentunya akan berpihak pada murid. Sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab tentunya akan menjadi teladan bagi murid dan segenap stakeholder di sekolah yang dipimpin. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran pada modul ini, maka semakin bertambah pengetahuan atau ilmu, tentunya setiap individu akan belajar untuk lebih beretika. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini, terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, saya akan mengedepankan etika dalam pengambilan keputusan, serta senantiasa berpegang pada peraturan yang berlaku, serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Terkait filosofi Ki Hajar Ingarso Sungtulodo yang artinya di depan memberi teladan, pemimpin yang mengambil keputusan dengan tepat akan menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Keputusan yang diambil berpihak pada murid dan menjadi motivasi bagi murid untuk melaksanakan hasil keputusan dengan bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan nilai-nilai tersebut juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, di mana guru tetap harus berpihak pada murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pengetahuan dan pengalaman dalam praktik coaching dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan karena dalam coaching kita dilatih untuk menerapkan mindfulness. Keterampilan coaching akan membantu kita mengajukan pertanyaan
untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik tentunya akan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi kesadaran penuh mindfulness, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam pengambilan keputusan terkait moral dan etika, pendidik dapat berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai kebajikan yang diyakini, serta menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai panduan. Karena pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang dapat diasah agar semakin baik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman karena keputusan tersebut sesuai dengan harapan banyak orang, membuat mereka menjadi termotivasi untuk melaksanakan hasil keputusan dengan baik dan berkontribusi untuk mensukseskan hasil keputusan tersebut. Tantangan-tantangan di lingkungan untuk dapat mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika antara lain budaya yang dilakukan sejak dulu. Hal ini dapat diatasi jika ada perubahan paradigma di lingkungan kita, di mana mereka tidak lagi berpatokan pada budaya yang belum tentu benar atau relevan dengan kehidupan saat ini. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil akan menjadi teladan bagi murid-murid kita ketika mereka dihadapkan pada masalah serupa di kemudian hari. Pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dengan memetakan kebutuhan murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Keputusan yang kita ambil akan memberikan pelajaran bagi murid-murid kita tentang bagaimana seharusnya sebuah keputusan diambil. Pembelajaran tepat untuk potensi murid dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai hasil asesmen non-diagnostik yang telah dilakukan di awal. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Filosofi Triloka Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik tentu akan dapat menganalisis masalah dengan cepat dan tepat. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan keterampilan coaching yang menerapkan mindfulness. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan budaya positif yang harus dipertahankan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? 9 langkah pengambilan keputusan yang kita kenal adalah sebuah panduan, bukan metode baku, karena pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang bisa diasah. Pada situasi dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan dasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Pengambilan keputusan erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif, coaching, dan pembelajaran sosial emosional. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Perbedaannya dengan apa yang saya pelajari di modul ini, sebelumnya saya masih kesulitan dan ragu-ragu dalam mengambilkan keputusan
terkait dilema moral. Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki petunjuk yang lebih jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan jika bertemu masalah terkait dilema moral. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep ini bagi saya tentu saja menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait cara-cara pengambilan keputusan yang tepat sesuai prinsip dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap musyawarah merupakan satu-satunya cara dalam mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya diingatkan bahwa musyawarah pun harus tetap berpedoman pada prinsip dan nilai-nilai kebajikan sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik ini sangat penting bagi pribadi saya sebagai seorang pemimpin, karena saya mendapatkan materi tentang apa itu dilema etika dan bujukan moral, serta bagaimana membedakan keduanya. Ada 4 paradigma dalam dilema etika yang dapat kita jadikan panduan dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Konsep pengambilan pengujian keputusan dapat dilakukan dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan.